Asy-syafa'atu wa hiya anwa'un minha. Syafaat itu bermacam-macam. Syafaat yaitu bermacam-macam. Minha, di antaranya. Di antara daripada syafaat, al-awwalu asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang terbesar, asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang terbesar wahya syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi faslil qada. Fi faslil qada li irahatil khalqi min haulil mauqifi wa masyaqqatihi. Yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada melerai putusan. Melerai putusan. Untuk melapangkan makhluk daripada huru-hara, padang mahsyar dan kesulitannya. Wa hiya mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam, tertentu yaitu apa? Asy-syafa'atul uzma. Iya syafa'atul uzma tertentu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada yang lain, hanya Nabi Muhammad yang memiliki syafa'atul uzma. Dan syafaat ini meliputi sampai ke orang kafir pun kena. Ya kah? Syafaat untuk kenapa? Ya tadi untuk diadakannya putusan. Karena makhluk seisi dunia yang dibangkitkan ke padang mahsyar terkatung-katung nasibnya, kada jelas. Ya kah? Surga kah, neraka kah? Surga kah, neraka kah? Dengar? Jadi majar dulu nah. Aja. Wa hadhihi hiyal maqamul mahmud. Ini adalah maqam yang terpuji. Alladzi wu'ida bihi sallallahu alaihi wasallam, yang dijanjikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada waktu malam tahajudlah engkau padanya. Nafilatan laka, nafilatan laka. Hal keadaannya beribadah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa itu asa ya kan? Barangkali bahwa mengutus akan Allah akan engkau, atau mengutus akan engkau oleh Tuhan engkau maqaman mahmuda, akan tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda, tempat yang terpuji di sini maksudnya adalah memberikan syafaat. As-sani, yang kedua, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi idkhali qauminil jannata bighairi hisab. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada memasukkan kaum ke surga tanpa hisab. Qala an-Nawawi wa hiya mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Kata An-Nawawi itu terkhususkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masukkan ke surga. Berapa orang terusnya ya lah? 70.000 ya kan? 70.000. Karena 70.000 ini pulang bawaan pulang kena 70.000.
Ay, Rahman, Man. Ini udah mau ditagih. As-salisu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ziyadati darajati wa jawazan Nawawi ikhtisasaha bihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada menambah darajat tingkatan. Apa arti darajat? Tingkatan. Apabila masuk surga, mestinya surganya surga bawah, dikasih syafaat, naik surganya. Nah, gitu ya. Artinya sudah masuk surga orang nih, tapi kalau dapat syafaat, naik lagi surganya. Wajawazan Nawawi, terlengkap kah? Ikhtisasaha bihi sallallahu alaihi wasallam, terkhususkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi' yang keempat, asy-syafa'atu fi man istahaqqa dukhulun nar alla yadkhulaha. Syafaat keempat pada orang yang berhak masuk surga bahwa tidak masuk neraka lah, salah artikan. Syafaat pada orang yang berhak masuk neraka bahwa ia tidak memasuki neraka. Mestinya masuk neraka, dapat syafaat kada masuk neraka. Aturannya masuk neraka, tapi dapat syafaat kada jadi masuk neraka. Qala Iyad wa laysat mukhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Qadhi Iyad, tidak khusus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya artinya wali-waliullah bisa aja memberikan syafaat. Ulama-ulama bisa aja memberikan syafaat pada orang yang tadinya berhak masuk neraka tapi tidak jadi untuk masuk neraka. Wa taraddada an-Nawawi li'annahu lam yarid tasrihun bidzalika. Ragu-ragu Imam An-Nawawi. Artinya Imam Nawawi kadawani memadahkan apakah ulama juga bisa memberikan syafaat mengeluarkan orang dari neraka. Imam Nawawi ragu-ragu. Kenapa jadi sidin ragu-ragu? Li'annahu lam yarid tasrihun bidzalika. Karena tidak datang penjelasan demikian, kereda keterangan secara khusus. Al-khamisu yang kelima, asy-syafa'atu fi ikhraji qaumin minan nar. Oh, kalau yang keempat tadilah mestinya masuk neraka, kada jadi masuk neraka. Ada yang kelima sudah masuk neraka tapi tak keluar dari neraka nih ya. Asy-syafa'atu fi ikhraji qaumin minan nar. Yang kelima adalah syafaat pada mengeluarkan kaum daripada neraka. Artinya sudah masuk neraka, lalu dikeluarkan dari neraka. Wa yusyarikuhu sallallahu alaihi wasallam fiha al-anbiya wa salihul mu'minin. Menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya nabi-nabi, wa salihul mu'minin, orang-orang soleh mukminin, orang-orang soleh dari orang-orang beriman, ya, ulama-ulama, syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh, orang-orang wali, anak yang meninggal selagi masih kanak-kanak, ya, kakak kanak nih mati lagi bayi, memberikan syafaat kepada dua orang tuanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al-anbiya summal ulama utumma syuhada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan syafaat pada hari kiamat tiga. Memberikan syafaat pada hari kiamat itu tiga. Pertama, nabi-nabi, itu rasul. Summa al-ulama'u, kemudian para ulama. Summa asyuhada'u, kemudian orang-orang yang mati syahid. Kemudian orang-orang yang mati syahid. Nomor 6, al-hisab wal qisasu fil mauqif. Yang keenam, penghisapan. Wal qisasu, pengkisosan, pembalasan. Fil mauqif, selagi di tempat perhentian, yakni sebelum surga dan sebelum neraka.
Qala ta'ala wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Kami akan mengeluarkan baginya pada hari kiamat. Kami akan mengeluarkan baginya pada hari kiamat kitaban, kitab catatan. Yalqahu mansyura, yang ia jumpai disebarkan. Jadi buku catatan itu disebarkan, dihamburkan, jatuh kepada masing-masing yang punya. Artinya kada meleset. Siapa ampun catatan, maka catatan itu akan jatuh kemana? Ke dirinya. Ada yang menerima tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Miwara il-zahrih, lawan pulang tangan kiri, pulang tambus, mencaluk mencaluk parut, tambus parut ini sampai ke belakang, sekedar hanya mengambil buku catatan. Nah, itu sudah dikasih tanda siapa yang cagar masuk surga, siapa yang cagar masuk neraka. Orang yang catatannya baik, tangan kanan ini nerima. Makanya berwudu, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan ulun kitab ulun dengan tangan kanan, hisab ulun dengan hisab yang mudah. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'il zahri. Ya Allah, jangan bari ulun catatan ulun dengan tangan kiri ulun, jangan jua diandak di balik punggung ulun, karena kena dicaluk ke parut itu sampai tembus parut. Tadi Iqra' kitabaka, lalu disuruh bacalah catatanmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah dengan dirimu pada hari ini, 'alaika, atas engkau, hasiban, sebab mengkoreksi atau menghisap. Cukuplah dengan dirimu pada hari ini atas dirimu sendiri sebagai tukang hitung pengkoreksi, yakni tanpa orang lain pun anggota tubuh kita akan bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu kan dalam surah Yasin katanya tuh. Ya kah? Surah Yasin katanya itu ya. Tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa sebelumnya tuh? Memberi kesaksian tangan-tangan, kaki-kaki dengan apa yang dulunya dia perbuat. Mulut dikunci, ya kah? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Gitu kala. Nah, hari itu yang langsung bicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang langsung bersaksi kaki-kaki mereka dengan apa yang mereka perbuat. Ya, mulut terkunci, ya, terkunci mulut. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberi buku catatannya dengan tangan kanannya, maka akan dihisap dengan hisap yang mudah. Dihisap dia dengan hisap yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia pulang ke kelompoknya dalam keadaan senang. Kakak kok indah tuh lah. Ini tangannya sorong ya, kayak ambil. Kada yang kehendak kita, penghendak menerima tangan kanan tangan kiri di dunia kawa memilih. Hendak mau ulur tangan kanan, hendak mau ulur tangan kiri, itu pilihan. Kalau di masanya di padang mahsyar, tangan kita sorong yang beangkat, tangan kanannya sorong atau tangan kirinya sorong.
kada qoba apa-apa lagi ya. Allah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Al-hadits. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada daripada kalian seorang laki-laki pun, maksudnya tidak ada daripada kalian manusia pun, melainkan akan dibicarai Tuhannya, dan tidak ada antara dia dan antara Tuhan tarjuman, penterjemah. Maka artinya langsung Allah. Tidak ada daripada kalian melainkan pasti akan dibicarai Tuhannya, tidak ada antara dia dan antara Tuhan penterjemah. Langsung Allah Ta'ala yang menginterogasinya. Ada pakai malaikat. Ada yang dibicarai dengan pembicaraan rahmat, ada yang dibicarai dengan pembicaraan penuh azab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ibu Yati tadi di pasal berapa masih? Ibu Yati masih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama ibni adama yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. An umurihi fima afnah wa an syababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila fima alima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beranjak dua kaki anak Adam. Asalnya qadamani itu isim tasniyah, bedopatnya kepada ibni lalu nunnya hilang. Tidak beranjak, tidak bergeser dua kaki manusia di hari kiamat dari sisi Tuhannya hingga ditanya tentang 5 hal. Allah. Makanya nyaman masuk surga bigori hisab juga ya Allah. Kada tahu kabar. Ya Allah. An umurihi, pertama ditanya daripada umurnya. Umurnya fima abnah, kemana menghabiskan umur. Umur kemana menggunakan nonton konser Coldplay aja ya kan. Nah, masuk kamu sudah ya kan. Tapi alhamdulillah ulama berhasil demo semalam membuahkan hasil. Jadi ulama-ulama melakukan gerakan 15-11 hari ini tuh mengepung Istana Gelora kan, GBK kan tuh. Hendak bentrok juga lawan polisi. Polisinya bekawan panglang kaki itulah. Akhirnya kawa masuk. Di kawa berposisikan di muka gerbang. Nah, di situ orasi. Orasinya apa? Amun hendak masuk aja, tapi jangan bawa simbol-simbol bendera-bendera LGBT. Ya kan, karena band Coldplay itu adalah band yang mengusung LGBT. Nah, nanti itulah diidolakan ya lah. Almar'u man ahabba, seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama yang dia idolakan. Siapa yang diidolakannya benar di dunia, ya kah? Itu juga dikumpulkan. Jadi fans Ronaldo lawan Messi kudu bisa berdebat ya kah? Keduanya sama-sama kafir juga masih ya kah? Kecuali si Ikung sudah Islam, nah nyeram ya kah? Belum terbukti mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Kemudian an umurihi fima afnah, umur kemana menghabiskan. Wa an syababihi fima ablah, masa muda kemana menghabiskan. Masa remaja kemana menghabiskan.
Wa an malihi min aina iktasabah, hartanya dari mana dia usahakan. Bayi ditakuni bener aja tuh jawab aja. Mun gitu. Tapi kesudahannya ada. Ya kan jadi takuni bener aja sudah tapi kesudahannya pasti ada. Harta dari mana dia usahakan, wa fima anfaqahu, kemana dia mempergunakan. Kemana dia mempergunakan. Makanya harta itu belum disebut nikmat lah. Jadi melihat orang sugih, jangan dikatakan itu nikmat. Melihat orang bisi mobil, jangan dikatakan nikmat. Belum nikmat kecuali harta itu sudah dia gunakan kepada kebaikan, baru nikmat. Kalau masih biasa-biasa aja, umpama digunakan untuk keperluan sehari-hari benar aja, yang tidak ada nilai ibadah, tidak ada juga nilai maksiatnya, itu perkara harus. Halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Harta itu yang halalnya tetap kena dihisab, yang haramnya kena siksa. Mampang yang dapat kebaikan, dapat ganjaran pahala apa? Bila sudah digunakan kepada hal kebaikan. Jadi silahkan syukuri harta bila harta itu sudah mendukung kita kepada kebaikan. Ada sepeda, belum nikmat, kecuali sepeda itu mengantarkan kita kepada kebaikan, baru alhamdulillah. Ya kan? Kalau masih hal perkara harus saja, malang lagi terkatung-katung lagi. Kemudian wa madza amila fi ma alima. Apa yang dia amalkan pada yang dia ketahui. Apa yang dia amalkan pada yang dia ketahui. Artinya sudahkah diamalkan ya kah yang tahu-tahu. Ini tentunya perkara-perkara yang wajib. Nah, perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang haram itu akan ditanyai. Wallahu subhanahu wa ta'ala.